kita akan mulai pelatihan menggunakan panel fire alarm. Di sini berfungsi untuk membackup atau mengawasi kebakaran dengan menggunakan sensor asap. Jadi kalau ada asap, panjang atau pas ada pekerjaan, ini dia berfungsi untuk mengawasi atau menangkap sensor asap yang ditimbulkan oleh benda listrik, baik kebakaran yang lainnya. Nah, di sini ini panelnya tipe konvensional. Garam konvensional itu sama ini sama. Hanya bedanya ini merek. Meskipun ini modelnya keypad, kalau ini tombol. Nah, panel alarm seperti ini tuh sebenarnya banyak tipenya, Pak. Ada yang addressable, semi addressable, atau full addressable, dan ini konvensional. Kalau konvensional itu tidak ada layar penunjuknya alamatnya langsung kayak ini. Tapi kalau yang full addressable itu di titik mana dia langsung tertulis. Jadi dia membaca per smog. Kalau ini per zona. Nah, kalau per zona kan berarti lokasi ya. Lokasi di cutting ada 20 smog, ibarat seperti itu. Di sini hanya muncul di cutting saja. Nanti kita baru mencari kalau ada yang terlalu berarti 20 itu. Tapi kalau yang full addressable itu langsung menuju ke smognya. Smog kode berapa di ruangan apa. Jadi nanti langsung kelihatan titiknya. Hanya pemasangan kemarin konvensional. Kalau addressable kan tuh mahal, banyak, jarang yang pakai kecuali biasanya gunakan untuk hotel. Kalau hotel kan sistemnya kamar, jadi nggak mungkin kita kalau pakai konvensional agak repot. Ketika di lantai 1 kamarnya ada 10 atau 50, nggak mungkin kita buka satu-satu. Makanya diprioritaskan memakai yang addressable. Kalau ini kan ruangan terbuka, jadi kita masuk pun bisa langsung melihat daerah-daerah sekitar. Oke, di sini Mas mekanik saya kasih bukunya. Nah, yang ini aja. Nah, ini adalah manual book, terus layout dan SOP, sehingga ketika besok ada trouble di panel, instalasi, atau di smognya kita ini bisa membantu. Titik-titiknya yang dipasang, cara penggunaannya seperti apa. Saya terangkan ini masalah panel. Jadi panel di sini ketika standby dengan menggunakan arus AC 220 ya Pak, itu yang nyala AC ini, AC power normal. Tapi ketika ini mati lampu sudah di backup dengan baterai, ada baterainya. Contoh saya matikan ini adalah power yang 220 atau dari listrik pos. Kalau yang ini adalah listrik baterai. Kalau ini saya matikan, ibaratnya ini harusnya mati lampu, dia akan berpindah seperti ini. Ketika kita melihat seperti ini berarti kita tahu bahwa sekarang lagi menggunakan baterai. Nanti beberapa waktu akan mengalami pemadaman karena baterai ada lamanya kan, durasinya tidak terlalu panjang, mungkin sampai 3 jaman seperti itu. Nah, jadi ketika ini mati lampu masih aman, kita masih di backup sekitar 3 jam. Terus ketika listrik sudah nyala, kalau di sini masih di baterai, berarti ada yang rusak. Mungkin perpindahan dari genset, ketinggian arusnya, tiba-tiba ini sekringnya putus, dia nggak akan kembali ke AC, tetap di sini karena sekringnya putus. Nah, jadi ketika mungkin kalau security, habis dari genset, coba kita sekilas melihat ini aja Pak. Kalau ini masih di hijau berarti normal. Tapi kalau di merah berarti mungkin tidak mau mengisi ke AC powernya. Terus selanjutnya saya petunjuk ini 1, 2, 3, 4, 5 ini adalah lokasi zona yang terpasang. Di sini lokasi 1 atau zona 1 itu lantai 1 ruangan cutting, berarti di gedung baru tuh Pak, yang ruangan cutting itu zona 1. Zona 1 itu ini, kalau di layout berarti yang ini, gedung baru lantai 1. Zona 1 ada di sini gambarnya, lagi ini pintu. Nah, yang terpasang ada di mana titiknya? Yang ada putih-putih ini ada titik smog yang terpasang. Ketika besok ada trouble atau ada yang bunyi,
Kalau nggak ada kebakaran, otomatis kan kita melihat semok mana yang aktif kan gitu. Nah itu kita bisa melihat di sini. Di atasnya ini nanti terpasang, akan saya sampaikan ke sana juga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ini masuk di KT. Jadi kalau zona 1 nyala, kita bisa periksa di sini. Terus untuk zona 2, lantai 1 gudang kain. Lantai 1 gudang kain berarti yang di tengah, sama yang di rak itu masuknya di zona 2. Ada beberapa banyak ini rak-raknya di tengah jalannya itu. Jadi antara rak sama rak di lorongnya itu ada dua terus. Dan di dalam ruangan di sini, ruang gudang mekanik, terus laborat dan sampingnya itu juga terdapat semok. Yang ruang gudang mekanik ada 2 karena dia panjang. Itu lokasinya di situ. Tombolnya ada di pintu yang ini, yang loading untuk ini ya, gudang kain. Yang di sini tombolnya ada di lobi, belakang lobi itu Pak. Jadi di situ terdapat tombol, bel sama lampu. Ketika nanti berbunyi, yang bunyi di situ. Terus 3 finish good. Nah, finish good yang paling belakang. Ini hanya area dalam situ saja. Tombolnya ada di pintu keluar masuk karyawan. Yang lantai 4, zona 4 itu lantai 2. Lantai 2 yang paling depan. Berarti atasnya lobby ini yang sharing 1, 2. Kanan dan kiri ini jadi 1 zona. Terus yang tombol aja itu. Ya ini yang tombol saja, tidak ada detektornya. Belum terpasang ya. Yang nomor 5 ini di bagian box hidran yang belakang, atasnya finish good. Di situ zona 5. Jadi kalau kita sudah tahu zonanya, selama kita hafal, jadi ketika nanti semua itu aktif, otomatis akan 1-5-nya akan ada yang aktif. Nah, untuk ruang mating berarti kita langsung ke ruang mating. Kalau kita lupa, kalau di sini sudah tahu, berarti kita langsung ke ruang mating. Langkahnya seperti ini. Ketika terjadi fire alarm berbunyi, baik yang di panel dan di dalam produksi itu nyala, langkah kita otomatis mematikan sirinnya dulu. Nah, matikannya di mana? Di sini ada 3 tombol. Main sound. Main sound itu apa? Untuk mematikan suara yang ada di panel. Di sini akan nyala. Nah, ini matikannya dari sini. Kalau kita tekan ke bawah itu mute, berarti akan mati. Terus yang kedua, abnormal sound. Berarti kalau ada kendala di dalam panel, maka dia akan nyala. Tapi selama tidak ada masalah, tidak ada yang konslet, tidak ada yang rusak, dia nggak akan nyala. Baik open circuitnya kalau nggak ada. Kalau ada open circuit itu maksudnya instalasi yang terputus, smoke detector yang dilepas, dia akan nyala. Ketika lampu ini nyala, pasti akan ada suara indikator yang membunyikan alarm bahwa ada instalasi atau ada barang yang rusak. Matikannya dari sini. Kenapa kok harus ada tombolnya? Iya, karena ketika produk alarm itu rusak, kita tidak mungkin dan belum dipastikan sehari itu bisa langsung jadi atau diatasi, makanya bisa dimatikan dulu. Nah, selama dimatikan seperti ini, open circuit jalan, tapi kan yang rusak mungkin zona 1 nyala open circuitnya, tapi di zona 2, 3, dan 4, 5 ini masih berfungsi. Hanya supaya tidak berisik, kita matikan dari tombol ini dulu. Sirinenya di sini itu bisa dimatikan. Jadi kalau tidak ada kebakaran atau tidak ada zona yang menyala, tapi kok bunyi dan open circuit ini nyala, kita bisa matikan dulu di abnormal sound ini supaya menghentikan suaranya, sambil nunggu mekanik entah sehari 2 hari baru bisa menangani. Tapi panel tetap jalan. Oke, jadi main sound ini untuk sound yang di panel, ini untuk trouble yang ada di panel atau di instalasinya. Eksternal alarm bell itu ini adalah untuk mematikan sirine atau bel yang terpasang di produksi. Jadi kalau ini berbunyi langsung kita matikan 1 dan 3 ini, nomor ini dan ini kita matikan. Tujuannya apa? Nah, tujuannya supaya tidak mengganggu kinerja yang ada di produksi.
takutnya hanya sinyal palsu atau kotoran yang masuk ke semok, karena namanya sensor otomatis itu sangat rawan terhadap kotoran atau gangguan yang lainnya. Jadi kalau ini berbunyi, supaya tidak mengganggu, kita matikan dulu. Setelah itu kita ke lokasi untuk melihat realitanya apakah ada yang terbakar atau enggak. Kalau ada yang terbakar berarti langkahnya apa? Langsung menggunakan apar dan menyingkirkan karyawan yang di situ dulu, karena mau kita semprot. Kalau enggak disingkirkan nanti dia menghirup powder, jadi berbahaya. Jadi semua harus keluar lalu kita padamkan dulu. Nah, kalau kebakarannya itu besar, nah sekarang kan besar, berarti harus evakuasi semua karyawan yang ada di dalam gedung. Kita nyalakan kembali ini dari pos, informasi lewat hati atau teriakan evakuasi, langsung kita buka. Kalau sudah kita buka ini, maka bel itu akan nyala kembali, sehingga orang berpikir kenapa nyala terus. Kita harus turun, ada kebakaran, evakuasi, kan seperti itu. Maka baru kita menggunakan apa? Jadi jangan menggunakan apa lagi, karena itu kebakaran besar. Jadi fungsi 3 tombol ini adalah yang pertama mematikan sound yang panel, yang ini untuk mematikan ketika ada trouble saja, yang ini mematikan bel yang ada di produksi, seperti itu. Terus ini saya lanjutkan kembali ke fungsi-fungsinya dulu. Auto reset. Nah, untuk auto reset ini maksudnya mereset secara otomatis. Ketika ada alarm berbunyi atau di smoke detector menangkap asap zona 2, itu kalau standby dia harus ke arah kick ini, seperti ini. Kalau sudah seperti ini, maka ketika ada sinyal yang masuk, dia tidak bisa hilang kecuali kalau kita reset. Sebelum kita reset di sini, dan dia masih menyimpan sinyal yang di smoke tersebut, gitu. Nah, kenapa dikasih auto reset? Tujuannya ketika kita melakukan perbaikan atau kita mau uji coba itu biar nggak bolak-balik reset ke pos. Jadi cukup dipencet, berbunyi, kembalikan tombolnya, bisa aktif normal lagi. Terus di tes smoke juga seperti itu. Tapi kalau nunggu asap hilang. Nah, kalau tes smoke lebih bagusnya ketika kita tes terus nanti dilepas dulu. Setelah itu berbunyi, sudah cukup, kita lepas, kita tiupin, pasang lagi. Kalau nunggu asap hilang kadang lama. Ya nggak ada masalah, kalau tempatnya tinggi nunggu hilang nggak apa-apa. Terus alarm verifikasi, ini maksudnya jeda. Jadi ketika ada sensor yang masuk ke dalam smoke detector, itu kalau kita verifikasi on, itu berarti menandakan smoke tersebut menahan atau memastikan bahwa memang benar-benar situ ada kebakaran atau asap yang mengganggu. Baru mengirim sinyal ke panel. Itu selama 8 detik. Jadi 8 detik, kok asap itu nggak mau hilang di dalam smoke, maka akan mengirim sinyal ke panel, baru panel menghidupkan sirine. Tapi kalau verifikasi kita off kan, maka ketika ada gangguan sedikit, kena apa, debu atau apa, dia langsung nyala ke panel, karena dia tidak ada jedanya. Seperti itu. Harusnya kita on kan, dan ini juga kita on kan. Terus signal cross transfer ini maksudnya untuk transfer suplai arus, jadi atau transfer IC yang ada di dalam sini. Nah, jadi kalau kita mau disambungkan, ininya perangkatnya mau ditambahin ke panel lagi atau mau ditambahin perangkat apa, ini bisa diturunkan seperti ini untuk memindahkan kinerjanya. Sekarang nggak ada. Sekarang nggak ada, jadi ini tidak perlu dimatikan. Terus reset. Nah, reset itu maksudnya reset secara manual. Ketika ada sinyal masuk di zona 1 sampai 5 ini, sudah ketemu penyebabnya, hanya ternyata ada yang menyapu, mungkin kena nyapunya, debunya naik. Setelah itu dibersihkan, ini di reset dulu. Nah, gadget seperti ini, kalau ini sudah turunnya voltase, berarti tidak ada arusnya. Dikembalikan lagi sudah normal, berarti tidak ada masalah.
Karena tadi penyebabnya hanya kotoran debu yang masuk ke semok. Kita tiupin, terus kita riset lagi sudah normal, berarti tidak ada masalah. Ini untuk riset manual, kalau ini riset otomatis. Nah, kalau ini baterai tes, berarti kita untuk perawatan, mungkin khusus mekanik. Berapa bulan sekali, 1 bulan, dengan kesini cukup mau ngetes baterainya masih bagus enggak? Tinggal kita pencet ini saja. Nah, ini kan ada ini perubahan ya. Nah, ketika kita pencet seperti ini, otomatis di sini sudah melihat kondisi baterai. Sekarang berada di mana? Di warna hijau. Di warna hijau itu berapa volt? Ini adalah 23 voltase. Berarti normal karena standar apa itu? Ini kapasitasnya 24. Minimal dia di angka 20. Kalau 20 ke bawah berarti baterainya kurang bagus. Mungkin udah lama atau tidak bisa nyimpen setrum seperti itu. Nah, ini open circuit. Jadi ketika kita mau tes instalasinya bagus enggak yang sudah kita pasang, kita bisa tes open circuit. Bisa matikan dulu. Nah, open circuit auto test. Ketika open circuit auto test dijalankan, ini kalau ada apa? Ada yang instalasinya rusak, otomatis dia akan berhenti di sini. Nah, ini kan berpindah satu. Ini kalau dia mau pindah berarti normal. Tapi kalau dia di situ terus berarti di sini ada permasalahan. Cukup jadi mengetes instalasi tidak harus naik, tidak harus melihat, cukup dari sini sudah kelihatan. Terus kalau manual test berarti mengetes secara sendiri-sendiri. Manual test. Oh ya. Kalau manual test, jadi ini harus dites. Contoh nih, mau ngecek fire alarm test. Berarti yang di tombol sana dipencet, terus nanti di sini kelihatan angkanya. Di sini ada angka berapa? 2. Karena kalau baru ini kan tidak ada 1, 2. Ini kan karena kita tambahkan. Tapi kalau posisi baru itu polos, sehingga kita nggak tahu yang 1 yang mana, yang 2 yang mana. Jadi kita bisa pilih manual test lalu tekan di sana. Nanti kelihatan. Ini ada angkanya. Dan ini hanya untuk perawatan saja. Kalau ini hanya mematikan dan menyalakan layar sirkuitnya. Oke. Jadi secara tombol di sini sudah pada paham. Mungkin Pak Sarmin sudah lebih paham gitu. Minimal tahu dulu. Kalau besok kedepannya kan bisa ngobrol sama teknisi. Teknisi sudah paham Mbak ya. Ini segala fungsi ini yang lebih paham di sini mungkin bisa teknisinya. Jadi dari tombol-tombol ini, kalau dari security yang lebih penting adalah mengerti tentang main sound sampai ini dulu. Ketika memang ada kebakaran atau gangguan yang berasal dari luar yang mengganggu smoke detector, maka ini akan berbunyi. Jadi kalau ini fire alarm, segeralah kita melihat lokasi. Tapi kalau tidak fire alarm nggak perlu lihat. Biasanya mungkin sekring putus atau dari gangguan instalasi yang terputus. Kalau teknisi security pun nggak paham, ini bisa langsung panggil ke teknisi. Ini bunyi, tapi kok fire alarmnya nggak nyala. Oke, ini sudah semua. Terus kita lakukan seperti SOP yang telah tertulis di sini. Yang pertama, ketika fire alarm berbunyi, lihat lampu indikator zona yang menyala dan perhatikan indikator fire warna merah. Berarti ketika alarm bunyi kring, terus lampu ini menyala, menandakan ada detektor atau tombol yang bekerja. Baik tombol atau smoke detektor itu bisa saja itu yang aktif. Jadi bukan hanya di smoke-nya saja. Tekan tombol main sound, berarti ini ditekan ke bawah atau off. Pada tombol panel pos bertujuan agar suara bel berhenti lalu menuju ke gedung. Jadi tekan tombol main pos dan tombol main pos dan eksternal bel ini ditekan. Terus kita melihat layout ini di sini di cutting. Kita langsung lari ke cutting. Sampai sana dilihat ada kebakaran atau enggak. Kalau emang enggak ada kebakaran, berarti mungkin sinyal palsu. Nah, terus yang mana yang kena sinyal palsu atau gangguan? Itu mencarinya dengan melihat layout ini. Ini di lokasi di sini ada 1, ada 2. Nah, kita bisa lihat
semoknya. Nanti saya akan beritahu ciri-ciri semok yang aktif dan yang normal. Kalau sudah tahu di sana kan nanti melihatnya mudah, oh yang aktif yang seperti ini, yang bermasalah seperti ini. Oke, dari panel ini ada yang ditanyakan nggak, Pak? Jadi kinerjanya intinya membaca semok detektor, membunyikan fire alarm, dan ini untuk mematikan main sound. Kalau yang ini hanya untuk pengaturan kita ketika kita mau perawatan saja. Setiap hari itu harus on semua. Kalau ini ada, ini switch normal set, berarti alarm ini nggak ready. Maksudnya ketika ada apa-apa ada yang ditahan atau ada yang nggak jalankan, nggak normal istilah gitu. Kalau normal pasti seperti ini. Maaf Pak, untuk alarm Ya. verification karena ada layar begitu tes fire alarm Ya. di PG itu dia nggak langsung respon kan, ada delay 8 detik itu dia nggak mau, dia langsung Ini. bunyi. Nah. Itu kalau di off aja gimana? Oke, kalau di off nggak apa-apa. Tapi ini kan hanya sistem kinerja saja. Ya. Kalau jenengan di off tidak ada masalah, hanya nanti dampaknya adalah semok itu mudah berbunyi. Nah, kira-kira kalau mudah berbunyi sini mau ngecek terus nggak ada masalah. Semua Itu intinya aja ya. demi enaknya seperti apa, tinggal kita jalankan seperti yang depan. Nah, tapi nanti tetap seperti ini ya, seperti normalnya nyala. Sebenarnya kalau 8 detik itu ibarat api, itu tidak masalah. Itu ya, karena kalau orang event supplier atau apa jadi bayar audit datang itu pengennya dia hanya intinya ketika ada apa-apa langsung tahu. Langsung, ya. Tapi dia tidak tahu sistem. Nah, kita yang paham menjelaskan sistemnya. Tujuannya apa, Pak? Nah, tujuannya supaya detektor itu benar-benar tahu atau memastikan bahwa itu adalah dari asap kebakaran. Kalau dia mungkin dijelaskan seperti itu langsung paham, karena kita kan kalau semua orang pengennya bunyi langsung dilihat ya. Tapi kalau bunyinya sinyal palsu masa kita harus lihat terus kan gitu. Oke, kalau diberi penjelasan gitu, sistemnya seperti itu udah. Kalau harusnya verifikasi itu lebih penting. Nah, kalau mau diuji coba ini kan di sini diuji coba supaya tidak riset terus kita autorisasi. Karena kita verifikasi kita matikan. Jadi kita di tombol semprot langsung bunyi. Kalau enggak yang 8 detik tadi biar nggak kelamaan kita perhatikan nggak apa-apa. Ada lagi? Ada pertanyaan? Pak Pras dari security. Jadi setiap hari mungkin dulunya waktu dengan panel ini masalahnya apa saja, nanti mungkin ada sangkut pautnya dengan ini. Barangkali dulu mengalami masalah apa kok tidak teratasi, insya Allah saya bisa menjawab. Iya Pak, kalau di panel 1 itu biasanya sering bunyi sendiri. Nah, jadi gini, ini setelah dengan ada panel ini nanti ada kalau bisa dikasih catatan tertentu. Ketika bunyi itu nyala, tidak ada kebakaran dan itu terus menerus, atau setiap kali kita ngecek pasti kita ada catatan jam berapa, zonanya di mana, smoknya yang di mana, tolong difotokan. Terus jenengan tulisi bunyi karena apa, angin kenceng atau mungkin bunyi tidak ada apa-apa bunyi ya tulis saja tidak apa-apa bunyi supaya apa? Ketika ada komplain seperti itu, kita bisa mencari tahu atau menganalisa barang tersebut. Ternyata barangnya yang rusak, tiwas di sini tenanan sebelum barangnya yang rusak, muni terus Pak. Akhirnya malas kan. Nah, kalau kita sudah malas, yang terjadi apa? Yang terjadi seperti ini. Panel mati, mengatasi sepega, mengganggu terus kan. Nah, kalau memang besok ada catatan, mungkin dengan panel ini, besok ini bisa diperbaiki. Nah, dengan gangguan-gangguan yang ada di pabrik ini nanti kita sesuaikan dengan barang. Barangkali semok detektor itu nggak cocok karena di situ tempatnya banyak buku atau mungkin benang-benang yang berterbangan. Kita kasih hit supaya nggak bunyi lagi. Kan seperti itu. Yang penting hit itu nanti sesuai. Jangan sampai dikasih hit tapi nggak bisa. Di situ nggak akan terjadi api. Kenapa dikasih hit ya sama aja bohong kan gitu.
yang kira-kiranya tempat itu bisa menyebabkan kebakaran dan bisa menjadi api, dikasih hit tidak masalah daripada smog tapi dikit-dikit mengganggu. Nah, seperti itu. Lanjut. Oke. Nah, tadi 1, 2 sudah, ketika survei di area zona menyala yang saya katakan tadi 1, 2, 3, 4, 5 ini sudah benar. Terus nomor 6. Nah, ini adalah gangguan-gangguan yang biasa membunyikan smog atau menyalakan smog. Yang pertama, nih terkena angin kencang dengan kotoran debu masuk ke dalam smog. Jadi intinya debu itu bisa menyebabkan bunyi. Yang kedua, gangguan tegangan listrik. Kadang ada yang naik turun akan panen ini selalu berpindah. Ketika tegangan ini naik, mungkin melebihi 220 sampai 240 atau lebih, dia pasti tidak mau, ini pasti akan mati atau dekring putus atau enggak, sistem ini tidak akan jalan. Maka dia berpindah dari baterai AC ketika normal pindah ke AC. Nah, kalau sudah pindah-pindah terus, itu dapat mengganggu juga. Yang ketiga, suhu yang tidak sesuai. Jadi smog detector itu mempunyai suhunya ini amannya minimal 15 derajat Celcius. Jadi kalau AC paling kan cuman 10 aja udah dingin. Ini minus 15 itu berarti sudah dingin ya. Terus paling tinggi 50 derajat panasnya. Jadi kalau contoh nih di ruangan boiler panasnya sampai 70, 80. Maka kalau dengan besok mau pasang alat, jangan di dekat persis, mungkin dijauhkan, kita tes suhu pakai suhu yang di ruangan itu. Ini berapa, oh aman, sudah kasih, tidak apa-apa. Terus terdapat asap dari dalam gedung atau luar gedung. Kadang-kadang kalau habis panen, kalau kita kemarin itu panen padi dibakar, masuk. Nah, solusinya seperti apa? Karena dia memang mengerjakan tugasnya seperti itu, ya kita matikan dulu sampai kira-kira 1 jam 2 jam apinya mati, baru kita nyalakan. Nah, terus terdapat smog rusak atau mati, serangga di dalamnya. Jadi kadang kelihatannya kok normal-normal baik tapi kok sering bunyi. Coba kita buka, kadang dalamnya smog tersebut ada semut banyak di sini. Yang terjadi kadang seperti itu. Atau enggak terjadi memang kebakaran. Nah, seperti itu. Nah, 7 riset atau matikan total panen dengan cara, jadi kalau ini sudah trouble terus, mungkin jam 2 bunyi, jam 3 bunyi, jam 4 bunyi, kita ada solusi caranya adalah mematikan total. Atau mungkin pas mau ada kebakaran keluar atau padi yang terbakar, asapnya masuk, cara mematikannya seperti ini. Tombol ini merah ini dimatikan total, maka tidak ada arus yang bekerja. Jadi kita lihat di sini sudah mati, sininya mati. Ini namanya sudah mati total, nggak perlu cabut. Memang ini sengaja tidak saya kasih colokan seperti ini. Kenapa? Standarnya tidak boleh, karena kalau dikasih colokan takutnya delalah mau pengen ngecas lupa, nanti nggak dipasang lagi, akhirnya kelupaan lama. Kalau baterai kan riskan dengan itu, kalau sudah telat ngecas kadang nggak mau kembali. Nah, maka saya kasih ini aja. Ini kan berarti yang bisa membuka hanya orang-orang yang paham. Dimatikan total selama nih 3 menit, kita hidupkan lagi. Kalau memang sedikit-sedikit ganggu tapi kok tidak ada kebakaran, entah karena apa, coba kita matikan dulu 3 menit, kita nyalakan. Boleh kanan dulu, kiri dulu, boleh, bebas. Nah, tunggu sebentar, biar normal dulu, baru kita nyalakan lagi. Kalau di sini memang sudah ada nggak nyala, berarti mungkin ada gangguan-gangguan lain yang kita tidak paham, atau mungkin komponen smog yang sudah melemah. Jadi cara mereset total seperti itu. Nah, kalau sudah seperti ini berarti normal. Atau mau matikan dan menghidupkan sama ya. Jadi kalau menghidupkan total dan matikan total dari sini, kalau mereset secara manual ini, mereset auto ini. Seperti itu. Terus untuk mekanik ini khususnya, ini saya akan kasih tahu jalurnya. Warna hijau ini, Pak, ini adalah lampu indikator yang ini. Jadi kalau di sini kan ada tombol lampu sama lampu kerucut yang warna merah. Nah, itu kabelnya ini. Jadi kabel tersendiri, bukan bel nyala, lampu nyala. Beda loh. Ini standby. Nah, ini standby. Mungkin kalau yang ini satu mungkin seperti itu. Yang harusnya seperti ini. Kenapa kasih standby? Supaya kita tahu
setiap harinya ketika kita jalan ke produksi melihat lampu kerucut sudah mewakili perawatan ke panel. Kalau lampu kerucut itu mati semua, berarti panel padam. Jadi dengan langsung ke panel mesti pastikan padam atau kalau instalasi putus. Nah, kita tidak perlu tiap hari lihat panel, nggak perlu, yang penting lampu kerucut sudah nyala ya sudah, berarti fire alarm bekerja dengan baik. Kemudian bisa pastikan seperti itu. Yang kedua, kalau dia mengalami kedap-kedip, jadi itu setiap harinya dia memijat. Tapi kalau ada semok yang aktif baru kedap-kedip. Kedap-kedip, tapi kok belnya mati ya, mungkin kemarin diri muter gini tapi lupa nggak dinyalakan. Nah itu jenengan langsung ke panel di zona mana yang nyala. Itu langsung dicek di lokasi tersebut. Ini yang lampu. Terus ini baterai, ini power supply, ini baterai dari ini menuju ke relay ini. Terus zona ini atau ini adalah untuk terminal daripada smoke detector. Smoke detector ada berapa zona? 1, 2, 3, 4, 5, dan yang hitam ini masanya atau groundnya. Ini memakai 24 volt semua, jadi aman. Jadi dengan pegang-pegang gini nggak apa-apa. Terus ini adalah belnya pakai kabel yang 1,5 ini. Warna ini hanya jumper aja, di jumper. Tujuannya apa? Ini bisa di jumper dan bisa tidak. Kalau di jumper itu berarti kalau zona 1 nyala, semua ikut nyala. Bel yang terpasang di mana di setiap zona. Tapi kalau mau disendirikan, contoh yang produksi aja yang nyala ketika produksi aktif, ya bisa, berarti dengan harus Lepas jumpernya. ya dilepas jumpernya, dikasih terus nambah kabel satu-satu semua. Ini zona 1 kasih ke 1, zona 2 gitu. Narik lagi kan. Ya, itu berarti. Tapi sistem yang dipakai yang pada suka itu memang harus Total. Ya takutnya hanya tahu yang di sini adalah pas trouble, yang lain nggak nyala kan gitu. Ini intinya bel, ini semua, terus ini lampu. Maka cukup. Perawatan di sini kalau ada sekring yang putus maka akan ada tandanya apa? Contoh sekring yang ini maka ini akan hidup. Sekring yang ini putus, ini hidup. Jadi enak. Melihat ini sudah mati semua, normal. Cukup ini on, kita tutup. Tidak ada masalah sama sekali. Ya sudah.